أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai karunia dan nikmat-Nya. Di antaranya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ampunan dan keberkahan serta keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau yang biasa kita kenal dengan kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Ya, sekarang ini kita memasuki insyaallah hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28, wasiat Nabi SAW yang sangat luar biasa, yang sangat agung, sampai-sampai para sahabat yang mendengar wasiat ini zarafat minhal uyun. Mereka berlinang air mata seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan dari Nabi SAW. Maka sudah seyogianya bagi kita semua untuk bisa mengambil faedah dari hadis yang kita bahas ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita jadikan pelajaran di dalam beragama, ya, dalam kita menjalankan agama ini. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, maka kita bacakan dulu hadisnya. Ya, hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Abu Najih Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qal, meriwayatkan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menasihati kami, ya, sebuah nasihat yang wajilat minhal qulub, membuat hati ini bergetar.
wa dharafat minhal uyun, dan membuat mata berlinang. Faqulna, sehingga kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, saking ta'thirnya, saking bagusnya nasihat yang diberikan kepada mereka. Fa'ausina, maka berilah kepada kami sebuah wasiat. Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wa ta'ah, dengar dan taat, yakni kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian ini adalah seorang hamba sahaya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena barang siapa yang hidup setelahku, setelah peninggalanku, ya, di sini tidak disebutkan ba'di, di riwayat lain disebutkan ba'di. Fa innahu may ya'ish minkum, barang siapa yang di antara kalian yang masih hidup, umurnya panjang, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi ngasih solusinya, ngasih formulanya. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah ini adalah kesesatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan dan sahih. Hadisnya hasan dan sahih. Khwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini hadis yang sangat luar biasa sekali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tapi kita sebutkan di sini beberapa faedah sebelum faedah yang disebutkan secara terperinci oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau di sini mengatakan qauluhu, perkataan sahabat, wa'adhana, yakni Nabi menasehati kami, yakni at-tazkir, yakni nasihat yang bisa membuat hati ini menjadi lembut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sahabat nasihat, tetapi tidak setiap hari. Tidak setiap hari, ya, tetapi ahyanan. Ya, apa ahyanan bahasa Indonesianya? Tidak setiap hari, tapi ahyanan disebutkan di sini setiap hari Kamis. Nabi ngasih nasihat. Makanya masjid itu nggak setiap hari ada kajian. Kalau setiap hari ada kajian, kayaknya bubar. Kenapa? Karena kalau nasihat sering dikasih tahu terus, sering disebutkan, sering diberi, nanti yang ada yang tadi telinganya itu tertampar, ya, ini menjadi bahal. Bisa dipahami? Ya. Hati yang tadinya tertampar menjadi biasa. Kenapa? Nasihatnya setiap hari. Makanya, ya, seorang pendidik, seorang guru, atau seorang orang tua pentarbiyah tidak menasehati pendidiknya setiap hari. Berbeda dengan belajar. Belajar berbeda, nasihat berbeda. Ya, nasihat itu berbeda. Kenapa? Tujuan nasihat itu sendiri agar ta'thir, memiliki pengaruh. Kalau pengaruhnya, kalau nasihatnya selalu diberikan setiap hari, maka itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Ya, menjadi sesuatu yang biasa. Disebutkan dalam sebuah perkataan, kathratul masas yudhibna al-ihsas.
banyak sekali hal yang kasratul masas. Orang kalau bahasa letterlucknya ya, selalu sering melakukan sehingga menjadi bahal. Ya, kasratul masas yudhibna al-ihsas. Ini dosen ngasih tahu kepada saya contohnya gini. Ana nerjemahkan kalimat ini agak susah karena bahasanya agak sedikit istilah. Ini kasratul masas yudhibna al-ihsas. Masas itu artinya nempel. Karena sering nempel, ya orang bersentuhan, jadi karena sering bersentuhan akhirnya jadi bahal, nggak kerasa lagi, itu maksudnya. Akhirnya dosen ini pernah ngasih tahu contohnya bahwa ini lagi di pelajaran dakwah ya di Madinah. Sebenarnya lagi ngomong masalah tentang misi-misi orang kafir agar bisa memasukkan simbolnya mereka ke kaum muslimin tanpa sadar. Kemudian sebagai contoh, dia nyebutin merek mobil. Merek mobil ada yang lambangnya salib. Gimana? Anda sebutin merek apa enggak? Ini lagi live nih ya. Ya. Mobilnya ada di sekitar kita ya, di Indonesia dijual. Ada yang lambangnya itu salib. Sudah ketahuan atau belum? Yang depannya C deh. Ya, kelas. Ya, takutnya nanti saya dihujat nanti gini ya sama yang punya pabriknya. Di depannya Pak LED ya. Ya. Itu lambangnya salib sebenarnya. Iya apa tidak? Ya, plus itu sama salib. Karena di antara salib itu ada yang panjang sebelah, ada yang semuanya sama sisi kayak palang merah itu loh. Itu juga salib. Ya. Nah, itu ditempelkan di sana, tapi kaum muslimin enggak ada yang respect. Kenapa? Karena sudah menyebar luas, akhirnya orang sudah bahal. Sudah bahal. Paham maksudnya? Kasratul masas yudhibnal ihsas. Orang kalau sudah keseringan, akhirnya dibahal. Begitu juga nasihat. Nasihat kalau pertama, kedua, ketiga selalu diberikan kepadanya, mungkin iya, hatinya akan bergetar, ya. Kemudian juga dia akan terpengaruh. Makanya khutbah Jumat hanya seminggu sekali. Coba bayangkan kalau setiap zuhur ada Jumatan gimana? Kuping antum sudah bahal. Ya kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Setiap hari dengar takwa. Tujuannya apa? Kenapa nggak setiap hari? Agar mereka selalu di charger. Ya minimal, karena iman naik turun. Iya apa tidak? Ketika turun, ya kebetulan hari Jumat kumpul dikasih nasihat. Makanya Nabi SAW nggak pernah ya ngasih nasihat setiap hari, tidak. Tapi lihat kata para sahabat, yatahawwaluna bil mau'izah. Nabi ini nyari-nyari momen yang tepat untuk memberikan nasihat. Kenapa? Kata sahabat, makhafatas sa'amah. Takut kaminya itu, bahasa kitanya sumpek. Ya, jenuh. Sehingga enggak respect lagi sama nasihat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, wajilat minhal qulub. Orang kalau hatinya takut, ya. Kalau orang takut pasti hatinya bergetar. Dan itu ciri seorang mukmin. Fa alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Seorang mukmin apabila disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Kalau hatinya bergetar, dzarafat minhal uyun, maka matanya pun juga akan meneteskan air mata. Nah, ini juga pertanyaan bagi kita. Kita apakah termasuk orang yang hatinya gampang bergetar, gampang menangis karena Allah, atau sangat susah sekali untuk menangis? Kalau sangat susah sekali untuk menangis dan susah, maka ini musibah. Ya, harus diintrospeksi lagi karena hatinya sudah keras. Karena kebanyakan dosa yang bersarang di hatinya dan tidak langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan kita semua pendosa.
Kita semua banyak melakukan dosa. Tetapi seorang mukmin tatkala berdosa itu langsung bertobat. Agar apa? Agar efek dosanya enggak kelamaan. Di antara efek dosa membuat hati keras. Dikasih wejangan, qala Allah, firman Allah, qala Rasul, sabda Nabi biasa saja. Perkataan ulama biasa saja. Ya, dikasih cerita tentang neraka di dalam Al-Qur'an biasa saja. Tentang huru-hara kiamat, seorang masuk surga biasa saja, tidak bergetar. Maka ini diantara efek dari dosa. Makanya kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khair khata'ina tawwabun. Semua anak manusia itu tempat salah dan dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak bertobat, maka hatinya akan menghitam. Ya, akan menghitam, nuqitat fihi nuqtatun sauda. Maka akan dititikkan di dalam hatinya ya, apa? Nokta hitam. Fa idza naza'a wastaghfar, apabila hatinya kembali, apabila dia berhenti dan beristighfar kepada Allah, kata Nabi, suqila qalbuhu. Apa suqila? Soklin. Ya, ini soklin ngambilnya dari bahasa Arab kayaknya ya. Suqila qalbuhu, hatinya menjadi jernih. Artinya menjadi bersih lagi setelah terkotori. Makanya jadi deterjen kan. Iya apa tidak? Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Kenapa? Saking besar pengaruhnya yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat ya para audiens dari kalangan para sahabat merasa bergetar. Ini pengaruhnya retorika yang pertama, isi ceramah dan orang yang berceramah. Ini akan mempengaruhi apa? Audiens, sehingga nasihat yang disampaikan itu apa? Mengena. Makanya antum ketika melihat khatib Jumat ya membara, maka antumnya juga ikut membara. Ya, sehingga keluar dari Jumatan ini, kalau materinya misalkan panas, membuat kita semangat, keluar semangat. Kalau materinya membuat kita sedih, karena untuk supaya hatinya kita dilembutkan, keluar jadi adem. Itulah pengaruh al-mau'izah. Dan itu pengaruh orang yang menyampaikannya. Dan itu pengaruh isi yang disampaikan. Berbeda kalau antum mendengarkan rekaman, nggak sampai kayak gitu. Makanya dalam Islam itu ada seminggu sekali orang yang tampil ngomong bukan rekaman. Karena berbeda hasilnya rekaman dengan antum melihat langsung. Hatta isinya membuat sedih, terkadang antum nggak sedih kalau mendengarkan rekaman. Tapi kalau yang langsung orang yang berbicara, maka ini memberikan taksir, pengaruh yang luar biasa kepada yang mendengarnya. Makanya Islam memfasilitasi masalah ini. Dibikin khutbah Jumat. Dibikin ada khutbatul Aid. Dibikin lagi ada khutbatun nikah. Kenapa? Karena ini wasilah dakwah yang ditekankan oleh Islam. Tatkala Islam melihat ini ada momen yang pas, ketika manusia berkumpul, maka disitulah ada simbol, yaitu orang berbicara. Karena disinilah orang untuk dipompa imannya agar semakin besar. Karena tidak semua orang mau mendengarkan ceramah, tidak semua orang mau membaca buku dan lain sebagainya. Pengennya apa? Pengennya instan mendengarkan. Dan itu ya tabiat manusia secara umum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan oleh di dalam hadis apa wasiat Nabi SAW. Yang pertama adalah usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan, kata Nabi SAW, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang biasa disebutkan oleh para khutbah, para khatibul Jum'ah sebelum memulai khutbahnya, maka dianjurkan untuk memulai ini. Kenapa? Karena wasiat yang terbesar yang diucapkan
kepada manusia adalah wasiat takwa. Dan itu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah pernah mewasiatkan kepada Nabi dan kepada kita semua. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami wasiatkan kepada ahlul kitab, Yahud dan Nasara, min qablikum sebelum kalian, wa iyyakum dan kepada kalian juga kaum muslimin. Nabi, para sahabat dan umatnya. Apa kata Allah? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya takwa ini adalah modal kita ya untuk mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi ini modal ya, ikhwah. Minimal antum kalau nggak bawa keuntungan, ya setidaknya modal jangan dirusak. Karena takwa ini adalah modal kita berjumpa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Apa makna takwa? Sering juga disebutkan oleh para khutbah, yaitu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dengan ilmu dan dengan basirah. Dengan ilmu, ya, ini bukan dengan ikut-ikutan, tapi dengan ilmu. Ya, sebagian lagi mengatakan takwa adalah engkau beribadah kepada Allah atas nur cahaya, yakni ilmu minallah, dari Allah Azza wa Jal, tarju thawab Allah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an tatruka ma harramallah, engkau meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atas cahaya, yakni atas ilmu, dalam rangka untuk takut terhadap azabnya. Jadi takwa itu adalah perisai seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena hukum asalnya manusia itu diazab. Hukum asalnya manusia itu rugi. Hukum asal manusia itu binasa. Ya, dari mana kita ambil dalilnya? Dari semuanya sudah hafal insyaallah. Surat apa? Surat Atin? Lah, bukan. Surat apa? Surat Al-Asr. Mumtaz. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Berhenti dulu di sini. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Antum perhatikan, dalam kerugian ini yakni diazab. Asalnya manusia itu rugi, diazab, rugi binasa, bangkrut, ya, mendapatkan musibah, tidak mendapatkan kebaikan. Ini hukum asal manusia. Hukum asal manusia. Kemudian Allah kasih pengecualian. Pengecualiannya siapa? Ayat setelahnya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Enggak cukup dengan iman. Wa amilu shalihat, yang imannya itu melahirkan amal saleh. Wa tawasau bil haqqi, saling berwasiat akan kebenaran, yakni saling mendakwahi amar ma'ruf nahi munkar. Ia tularkan kepada yang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri amal salehnya, tapi orang lain juga ia ajarkan. Wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat akan kesabaran. Kenapa? Yang melakukan 3 poin ini pasti akan dihujat, pasti akan mendapatkan rintangan, akan melawan arus hawa nafsu manusia. Ente ini sok alim, antum kalau nyaranin orang dibilang segala macam, dibilang Wahabi, dibilang aliran garis keras, segala macam. Ya, dibilang ini kenapa ini celananya cingkrang habis macul dari sawah. Nah, dibilang macam-macam, wanita bercadar ini, dengan julukan-julukan yang tidak benar. Ya sama seperti Nabi dibilang kadzab, dibilang pendusta, dibilang gila, dibilang
dukun, dibilang tukang sahir, memecah belah umat. Ini orang kafir nih ngomong ke Nabi, antas sabi, sesungguhnya engkau Muhammad memecah belah umat. Tuh lihat, apakah Nabi diam? Udah habis itu mundur kayak sebagian kita langsung ngedon, kembali lagi ke belakang? Tidak. Makanya Allah bungkus wa tawasau bis-sabri, saling menasihati akan sabar. Ini ujian, ini musibah buat antum. Ya, kenapa? Kalau dengan sabar akan semuanya mendapat. Kalau nggak sabar, 3 poin tadi hilang. Nah, kembali ke hukum asal, manusia itu binasa. Manusia itu diazab. Gimana cara supaya tidak turun azab Allah kepadanya? Dengan takwa. Takwa ibarat adalah perisai. Tatkala seorang bermaksiat, seakan-akan dia sedang melubangi perisainya tadi. Ya, seakan-akan dia sedang melubangi perisainya tadi. Kalau orang di kapal laut, seakan-akan ketika dia bermaksiat, dia sedang melubangi kapalnya sedikit demi sedikit. Kalau tidak segera ditambal, tidak segera berhenti dari perbuatannya, tenggelam dan akan menenggelamkan orang lain. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemungkaran tidak segera dihentikan, tidak segera dieksekusi, maka bukan yang bermaksiat saja yang diazab, tapi semuanya kena. Yang solehnya kena, yang tolehnya apalagi. Yang selamat adalah al-muslih, yang melarang dan mencegah mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Islam itu bukan melarang, mengekang hak asasi manusia lah, tidak. Tapi dalam rangka untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan secara bersama-sama. Ya, ibarat orang ini pernah kita sampaikan di luar masjid ini. Ibarat kalau ada antum ingin masuk ke sebuah kebun, ternyata ada tulisan awas hati-hati banyak ranjau. Ya. Kira-kira antum bakal menghujat orang yang menulis tulisan itu atau bakal terima kasih? Ya. Terima kasih. Kenapa, Pak? Terima kasih, Pak. Karena sudah dikasih tahu kitanya supaya selamat, bukan wah ini mengekang kebebasan saya, disangkanya saya nggak boleh lewat dan lain sebagainya. Padahal supaya apa? Supaya kita jalannya hati. Itulah orang yang saling amar ma'ruf nahi munkar agar kita selamat bersama. Dan itulah takwa. Dalam rangka agar kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan bahwasannya takwa meninggalkan semua dosa. Sebagaimana peribahasa syair mengatakan khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Biarkan, jauhilah semua dosa, baik itu yang besar maupun yang kecil. Itulah ketakwaan. Wa'mal kamashin fawqa ardis syauqi yahdharu ma yara. Beramallah sebagaimana seorang berjalan di atas tanah yang banyak durinya, maka dia akan berhati-hati. Itulah takwa. La tahqiranna saghiratan. Jangan engkau remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu terdiri dari kerikil-kerikil. Artinya apa? Kalau antum meremehkan dosa kecil, habis ini Ghafurur Rahim, Allah Maha Ghafurur Rahim, taubat. Ternyata nggak taubat, terus. Lihat kata para ulama, gunung itu yang besar menjulang tinggi terdiri dari kerikil-kerikil. Kalau antum melakukan dosa kecil, maka akan menjadi besar dan itu akan membinasakan manusia. Makanya ada permisalan bahwa antara orang mukmin dengan orang mujrim masalah ini. Kalau orang mukmin tatkala dia melakukan dosa seakan-akan gunung menimpahinya. Takut binasa. Sehingga takut luar biasa ketika berbuat dosa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mujrim pendosa, maka tatkala melakukan dosa seperti lalat yang mencolok ke hidungnya kemudian ia mengibasnya seperti ini. Dan itu yang survei membuktikan. Biasa saja.
Seakan-akan tidak ada apa-apa. Itu bedanya seorang pendosa dengan seorang mukmin yang memiliki keimanan yang luar biasa. Kemudian hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah takwa ini tidak cukup waktunya ya. Bisa sampai nanti jam 10 malam karena banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kita agar bertakwa. Kemudian kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian setelah takwa adalah mendengar dan mentaati pemimpin. Walaupun yang memimpin kalian ini adalah seorang budak sahaya. Dalam riwayat lain seorang budak dari Habasyah. Habasyah ini sekarang negeri Ethiopia. Bahkan Nabi menyebutkan rambutnya keriting, hidungnya pesek. Ya, disebutkan sama Nabi. Artinya orang-orang pada saat itu adalah orang-orang rendahan yang kebanyakan mereka jadi budak. Ketika mereka menjadi pemimpin, maka kita yang dipimpin harus as-sam'u wa ta'ah, harus mendengar dan mentaati. Dan ini termasuk dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan prinsip dari agama Islam adalah mendengar dan mentaati pemimpin. Dan kebanyakan dari kaum muslimin banyak yang nggak sabar masalah ini. Ya, tidak mendengar dan tidak mentaati, apalagi pemimpinnya bukan termasuk orang yang tidak ia sukai selama ini. Sehingga tidak mentaati pemimpin. Maka pemimpin ini secara umum, baik itu kepala negara, baik itu adalah gubernur, wali kota, ya, bupati, bahkan sampai tingkat yang paling rendah. Ya, termasuk diantaranya juga adalah atasan, manajer, direktur, segala sesuatu yang memiliki bawahan dan dia memimpin, maka dia masuk dalam kategori ini. Walaupun yang dibahas ini di hadis ini adalah pemimpin negara yang memiliki rakyat, maka seorang rakyat atau para rakyat harus mendengar dan mentaati pemimpin karena ini perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kita akan perkara ini. Di antaranya di surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Kata Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, Allah memanggil yang beriman. Taatilah Allah, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kalian. Ya, dan pemimpin kalian. Tuh lihat, tatkala menyebutkan Allah, ati'u, taatlah Allah. Ketika menyebut Rasul, taatlah kepada Rasul. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul ini mutlak. Ini mutlak, ya. Adapun mentaati pemimpin ini tidak mutlak, tapi muqayyad, terikat. Makanya ketika menyebutkan wa ulil amri minkum dan pemimpin kalian, Allah tidak mengatakan wa ati'u dan taatlah pemimpin kalian, tapi langsung dan pemimpin kalian. Maksudnya apa? Selagi mereka memerintahkan kita tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka wajib taati. Selagi mereka memerintahkan kepada kita yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, maka wajib taati. Jika tidak memerintahkan maksiat, maka tidak wajib ditaati. Makanya atiullaha wa atiur rasula, enggak langsung, enggak Allah enggak mengatakan wa atiu ulil amri, tidak, langsung wa ulil amri minkum. Karena mentaati pemimpin adalah terikat. Apabila tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka lakukanlah. Bahkan wajib. Bahkan yang tidak disebutkan perkaranya di dalam Al-Quran dan
sunnah. Selagi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka wajib kita taati. Sebagai contoh, menggunakan helm ke jalan raya, ada nggak disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah? Wajib bagi kalian menggunakan helm ketika mengendarai motor di jalan raya. Disebutkan nggak secara letterleknya? Nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi ini pedoman dalilnya. Antum menggunakan helm ketika berkendaraan motor di jalan raya. Tentunya jalan raya ya, bukan ke warung. Ke warung antum pakai motor hanya beli mie instan telur setengah kilo pakai helm ya bagus juga ya, cuman nggak wajib ya. Maka ini adalah perintah. Ketika antum menghadirkan ayat tadi, antum menggunakan helm, maka antum tujar mendapatkan pahala dan ibadah sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, ketika antum menyelisih perkara ini antum berdosa karena tidak taat kepada ulil amri. Jadi mentaati ulil amri dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu qurbah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dan antum beribadah mendapatkan pahala. Begitu juga yang menggunakan sabuk pengaman di mobil dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini menyangkut maslahat besar. Ketika antum berada di lampu merah, hatta nggak ada orang sama sekali yang lalu lalang, tapi antum berhenti, ya, ini mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Masuk dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah atiur Rasul wa ulil amri minkum. Walaupun gak ada orang, antum keluar subuh-subuh ke masjid ini melewati lampu merah, gak ada orang, tetap berhenti. Ati Allah, atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jangan seperti sebagian orang ya, ketika melanggar kemudian ditilang, Pak, kenapa Anda melanggar? Maaf Pak, saya gak ngeliat Bapak. Jangan seperti itu ya, karena gak ngeliat Bapak. Ya coba kalau ngeliat Bapak saya berhenti, tapi kalau gak ada Bapak ya saya selonong boy saja. Nah, ini berarti bukan kesadaran, bukan bagian dari agama. Padahal ini bagian dari agama. Lihat, Islam itu universal. Semuanya mengurusi, mengatur sendi-sendi kehidupan seseorang. Bahkan dalam perkara dunia pun. Segala yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kemadaratan, Islam pasti sudah mengatur poin-poinnya. Sendi-sendi, rumus-rumusnya. Dalil kita disuruh menggunakan helm, ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya, dan banyak sekali kalau kita rentetkan dalil-dalil dari sunnah pun, ya, agar kita taat kepada pemimpin. Innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang baik. La ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksud kepada sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pemerintah kita tidak menyuruh kita untuk jangan kalian sholat, jangan kalian puasa. Semuanya memfasilitasi kita. Sehingga apapun yang berkaitan dengan as-sam'u wa ta'ah, maka ini bagian dari prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Ya, karena banyak larangan orang yang memberontak. Orang yang keluar dari ketaatan, ya walaupun satu jengkal, kemudian dia mati, maka matinya menjadi bangkai jahiliyah. Dan ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua disebutkan agar menjaga persatuan kaum muslimin, agar tidak terjadi pertumpahan darah, agar tidak terjadi keributan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini kebanyakan dari kita, bahkan yang sudah ngaji, nggak sabar. Ya, ketika melihat kebijakan pemimpin yang dinilai merugikan rakyat, yang dinilai merugikan secara umum maslahat, maka kita ngamuk-ngamuk. Kita turun ke jalanan, kita memprotes pemerintah. Padahal Nabi sudah ngasih formulanya, sabar. Ya, hanya gara-gara BBM naik, hanya gara-gara bahan pokok naik. Ya, memang itu adalah sebuah yang menurut kita adalah merugikan.
Tapi banyak sekali dalil-dalil kalau kita sebutkan di sini, maka kita disuruh untuk taat kepada pemimpin selagi mereka tidak melarang, tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Karena kata para ulama, tidaklah sebuah kaum itu memberontak, keluar dari ketaatan, bahkan sampai menggulingkan pemerintah, maka kecuali keadaannya akan jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Dan itu survei membuktikan. Dan antum para pelaku sejarah, ya, sekarang kita tanya, ya, mana yang lebih baik negara kita, sebelum 98 atau setelah 98? Sebelum atau sesudah? Jawab secara objektif, ya. Sebelum, semuanya yang berakal pasti akan mengatakan sebelum 98. Kenapa sekarang jauh lebih buruk? Bisa jadi itu hukuman bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Nabi SAW. Nabi sudah wanti-wanti nanti akan ada pemimpin yang egois, yang selalu mementingkan kehidupan mereka saja. Itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita bunuh mereka? Apakah kita kudeta mereka? Apakah kita gulingkan mereka? Apa kata Nabi? La, jangan. Ma'aqamu fiikumus shalah. Selagi mereka salat. Muslim. Isma' wa ati'. Maka dengar dan taati. Ya. Dengar dan taati. Ini yang kita nggak sabar. Sehingga apa? Kebawa emosi. Selalu mendengarnya berita-berita yang bikin panas. Akhirnya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tinggal kasih bensin aja kebakar. Akhirnya apa? Pada turun ke jalannya sudah. Yang terjadi keamanan dicabut. Ya. Bahan pokok yang tadinya mahal malah nggak ada. Bensin malah nggak tahu kemana. Bahan bakar. Ya, banyak orang yang mati juga. Antum pergi ke kantor nggak bisa. Pergi kemana-mana pun nggak bisa. Yang buka usaha juga nggak tenang. Kenapa? Gara-gara nggak sabar. Coba kalau antum sabar satu ini saja, maka yang lain gak terkorbankan. Tapi gara-gara permasalahan ini antum gak sabar, maka ininya malah semakin menjadi-jadi, ininya hilang semua. Tuh lihat, Libya. Gara-gara gak sabar, apa yang terjadi? Porak-poranda negerinya. Padahal itu setara dengan negara Teluk. Orang Libya itu hidupnya parlente. Ya, negara petrodolar, minyak. Hujan minyak, Libya. Sekarang lihat, beli roti aja yang harganya Rp1.000. Karena makan pokok mereka gandum roti. Itu harus bunuh-bunuhan dulu. Kenapa? Menggulingkan pemerintahnya. Gak sabar. Sama sabda Nabi SAW. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Kata Nabi. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai. Sesuatu yang tidak ia sukai ini yang kayak tadi. Maka kata Nabi, falyasbir, sabar. Sabar di sini bukan berarti diam. Di antaranya doa, datang ke istananya kalau berani. Nasihati 4 mata. Ya, bukan malah bikin huru hara. Tuh lihat, sampai orang Libya ngasih tahu kepada kita semua yang ada di sini. Ingat, antum harus sabar, jangan sampai keadaannya seperti negeri kami. Sudah bak neraka jahanam. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Mereka kalau ditanya nyesel. Kenapa dulu kita menggulingkan presidennya? Nyesel. Kenapa kita gak sabar? Kenapa kita gak seperti ini, seperti ini? Sekarang sudah. Mau siapa yang disalahkan? Yang tepuk tangan orang kafir. Karena semua yang nyetingnya juga dibantu sama orang-orang kafir di belakang layar. Lihat negeri orang kafir, nggak ada yang seperti itu. Semuanya pada aman, tentram. Adem ayem, pemimpinnya ngomong A. Ada yang nggak setuju nggak sampai kisruh. Seperti sekarang. Kenapa? Mereka tahu. Karena dengan mentaati pemimpin, stabilitas nasional akan kondusif. Kita mentaati pemimpin bukan karena kita penjilat, bukan. Tapi karena din, agama menyuruh kita. Untuk demikian. Kalau antum tidak suka sama pemimpin, nasihati kalau antum gentleman. Datang ke mereka. Bukan di jalanan. Datang ke mereka. Ini kitanya di jalanan, presidennya keluar Jawa.
Presidennya keluar negeri. Gimana mau tersampaikan nasihat? Datang. Siapa yang mengatakan Nabi SAW panutan kita? Kata Nabi SAW, kita break sebentar setelah azan kumandang isya. Nah. Baik, ikhwani wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Bukan berarti ayuhal ikhwah kita dengar dan taat kepada pemimpin, kita diam terhadap kemungkaran, tidak. Ya, tetap kita mengingkari kemungkaran. Tetapi apakah Islam tidak memberikan prosedurnya bagaimana kita mengingkari kemungkaran? Ataukah diam begitu saja kita meniru gayanya orang kafir yang mana mereka ya melakukan sampai turun ke jalan. Ya, ini sama Islam telah dijelaskan, semuanya panjang lebar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Man arada an yansaha lidhi sultanin fala tubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh biyadihi, fa in qubila fadhak wa illa faqad adda allazi alaih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin menasehati penguasa, mau itu presiden, mau itu gubernur, wali kota, bupati, menteri, siapapun mereka yang dikatakan penguasa atau pemerintah, apa kata Nabi SAW? Fala tubdihi alaniyatan. Jangan terang-terangan. Tuh lihat, seakan-akan Nabi ngomentari kehidupan di zaman sekarang kita. Ya, jangan terang-terangan. Ya, jangan terang-terangan apa? Di khalayak umum, di mimbar, di podium, di kajian-kajian, ya, di khutbah atau di jalanan sehingga memprovokasi rakyat. Lah. Tapi apa? Walakin liya'khudh biyadih. Akan tetapi ambil tangannya. Ini Islam mengajarkan kepada kita gentleman. Walakin liya'khudh biyadih. Ambil tangannya. Wal yakhlu bihi. Dan berduaan 4 mata. Ya, 4 mata. Fa in qubila fadzak. Kalau diterima nasihatnya, itulah yang diinginkan. Bahasa kitanya alhamdulillah. Wa illa, jika tidak, kata Nabi SAW, faqad addal ladzi alaihi, maka sungguh dia telah menunaikan amanat, telah menunaikan kewajiban, sehingga nanti di hadapan Allah akan ditanya, ya fulan, engkau melihat seperti ini, apa kewajibanmu? Saya sudah nyampaikan ya Rabb. Akan tetapi yang bersangkutan belum menerima atau tidak menerima, maka urusannya dengan engkau ya Rabb. Maka Anda selamat. Kenapa? Karena tugasnya kita hanya menyampaikan. Innama alaikal balagh. Ya Rasul, engkau hanya tugasnya menyampaikan. Urusan menerima atau tidak itu urusan kami, kata Allah. Begitu juga dengan kita. Ya, sekarang saja begini ya ikhwah. Kita saja kalau berbuat salah, mau enggak kita ini kesalahannya diumbar? Katakan antum ini salah. Dan kesalahannya bisa dikatakan semi fatal atau fatal. Mau enggak aib-aibnya antum dibongkar sama orang banyak, dikupas habis sehingga yang enggak tahu jadi tahu. Yang tidak berkepentingan jadi apa? Ikut-ikutan ngomong. Mau enggak seperti itu? Orang berakal jawabannya pasti enggak mau. Ya. Istri antum yang tahu seluk beluknya antum, baik buruknya, dia ngomong kemana-mana, suami saya ini bakhil, medit, koret, gak pernah ngasih uang belanja, ya dan lain sebagainya. Terus anak-anaknya juga pada ngomong, cerita, atau demo depan rumahnya, ngasih spanduk besar. Ya, si anak-anaknya pada ngomong, bapak ini bakhil, naikkan uang jajan. Ya, istrinya juga ngomong kayak gitu. Ya, nggak ada uang belanja, pengennya makan yang enak saja, pengennya sesuatu yang enak. Tapi giliran masalah kewajiban ini melarikan diri.
Katakan apa yang mereka omongkan itu benar. Bahkan sampai anak, kalau bapak nggak ngerubah sikap bapak, kita akan cari bapak yang baru. Misal, ya, kira-kira antum ridho nggak digitukan? Sampai orang tahu, tetangga kanan kiri pada tahu, yang jualan bakul sayuran juga tahu. Oh, ternyata Pak Fulan itu kayak gini. Di luar dia pencitraannya luar biasa, ternyata di dalamnya busuk. Orang berakal nggak bakal ridho, walaupun yang diomongkan itu benar. Yang disampaikan itu benar, itu adalah kebusukannya, keburukannya. Tapi dengan cara yang seperti itu diumbar, nggak bakal ridho orang yang berakal. Sekali lagi orang yang masih punya akal waras. Nah, bagaimana lagi dengan pemimpin yang harus dijaga haibahnya, wibawanya, dijaga image-nya. Karena apa? Masalah rakyat. Kalau pemimpin sudah merosot wibawanya, sama rakyat nggak dilirik. Kalau sudah nggak didengar, stabilitas nasional bisa rapuh. Kalau ada ancaman dari luar masuk ke sini, habis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuh, lihat. Islam menjaga agar stabilitas nasional itu tetap terjaga. Walaupun ada kesalahan, jangan disemprot pakai bensin. Ada lilin, jangan disemprot pakai bensin. Ya, bagaimana caranya? Itu yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang mukmin, bukan malah terprovokasi. Bahkan kitanya yang sudah lama ngaji, ikutin ghibah, celak pemimpin. Di mana? Di warkop, di kafe. Pemimpinnya nggak tahu kemana. Berarti antum telah menggibahi pemimpin, apalagi pemimpinnya muslim, maka masuk dalam kategori ghibah. Antum mencela nggak sampai, nggak bisa merubah. Tapi kalau antum doakan mereka kebaikan, dan ini yang diajarkan, bisa berubah nggak? Bisa berubah, ya, bisa berubah. Makanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yad'u li sultan fa'lam annahu sahibus sunnah." Kalau engkau melihat ada orang yang mendoakan pemimpin, menjaga wibawa pemimpin, ya, agar sabar, maka apa kata Imamul Barbahari yang wafat 329 Hijriah? Apa kata beliau? Fa'lam annahu sahibus sunnah, maka ketahuilah dia ahlus sunnah. Tetapi sebaliknya, wa idza ra'aitar rajula, kalau engkau melihat ada orang yang yad'u ala sultan, hobinya mendoakan keburukan kepada pemimpin, hobinya memprovokasi rakyat untuk membenci pemimpinnya, maka kata Al-Imamul Barbahari rahimahullah, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah dia ini pengekor hawa nafsu. Dalam riwayat lain, fa'lam annahu sahibu bid'ah fahdharhu, ketahuilah dia adalah ahlu bid'ah yang harus dijauhi. Apalagi sampai diambil ilmunya. Waliyadzubillah. Walaupun dia berpakaian ustaz, berpakaian kiai, syekh, kalau hobinya suka memprovokasi pemimpin, hati-hati. Tuh, ini pentingnya kita berprinsip dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah agar nggak ke bawah-bawah arus. Kenapa? Islam adalah agama yang menjaga keutuhan negara agar tetap bertahan, bukan yang memprovokasi. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Namanya juga manusia. Ya, kita aja kalau kesalahan nggak bakal diumbar begitu saja. Ya, ini ayuhal ikhwah, prinsip ini yang sudah mulai memudar. Ya, di kalangan para penuntut ilmu sudah mulai kepancing, apalagi di medsos, komentarnya yang negatif dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, falyasbir, bersabar kalau Anda mendapati sesuatu yang gak enak dari pemimpin. Ya, seakan-akan Nabi mengomentari zaman sekarang. Makanya hadis ini juga mengomentari zaman sekarang nih. Kenapa? Banyak perselisihan yang ada. Ya. Khawani fiddin azani Allah yakum. Apalagi kalau kita lihat redaksinya Nabi SAW, ini mengerikan juga. Wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun itu yang memimpin kalian adalah seorang budak. Budak tuh hukum asalnya nggak bakal jadi pemimpin karena orang rendahan. Ya, orang rendah, paling rendah.
Tapi ketika dia jadi pemimpin, entah itu dia mengkudeta, misal, sampai ke pemimpin, maka sama wa ta'ah. Kalau memerangi dan ternyata menjadi pemimpin, kita sama wa ta'ah. Itu maksud dari sabda Nabi. Wa in ta'ammara, kalau dia berusaha untuk jadi pemimpin dan jadi pemimpin, padahal dia orang budak. Apa kata Nabi? As-sama wa ta'ah. Ini yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Allah, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ikhwan fillah azani Allah, yakum, berbicara masalah as-sama wa ta'ah ini panjang lebar ya, sampai kita bikin daurah khusus masalah ini ya, karena dalil-dalilnya ratusan agar kita as-sama wa ta'ah, mendengar dan mentaati pemimpin yang mulai sekarang. Orang yang melakukan konsekuensi ini, yang berkomitmen dengan ini, dibilang banci, dibilang gak gentleman, dibilang penjilat, dibilang macam-macam. Dan orang yang terang-terangan mengkritik pemerintah, dibilang pahlawan, dibilang wah ini cendekiawan muslim, dibilang ini dan dibilang itu. Itu yang terjadi sekarang. Tuh lihat, benar apa yang dikatakan Nabi SAW. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu lahir dari keterasingan dan akan kembali lagi menjadi asing. Ya, sebagaimana fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dicap asing. Asing bukan karena dia nyeleneh, tapi karena berkomitmen dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsir. Kita ringkas ya. Karena barang siapa yang hidup ya, umurnya panjang setelahku, setelah meninggalku, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak dalam permasalahan agama. Dan itu yang terjadi. Seakan-akan Nabi mengatakan zaman sekarang. Dan ini termasuk alamat dari alamat kenabian, tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang hidup umurnya panjang, dan ini sahabat pun juga sudah menunjukkannya, yang umurnya panjang kelak mendapatkan perselisihan yang banyak. Ya, perselisihan yang banyak. Yang pendapat saya yang benar ini, pendapat saya yang benar ini. Maka Nabi ngasih solusi, dan ini formulanya yang harus kita pegang teguh sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah di sini bukan istilah fikih, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Itu istilah fikih, tapi bukan itu yang dimaksud. Sunnah di sini adalah ajaranku, metodeku, semuanya agama. Dan sunnahnya ajaran para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan siapa? Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Berpegang teguhlah dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini adalah konotasi. Maksudnya apa? Kinayah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Pegang dia. Kalau bahasa sarkasmenya, fanatiklah Anda ya, terhadap sunnah Nabi SAW. Karena sunnah pasti benar. Adapun pendapat para ulama bisa benar, bisa salah. Benar kalau sesuai Al-Quran kita ambil, sesuai sunnah kita ambil. Yang terang-terangan menyelisihi, walaupun yang mengatakannya ulama, kalau terang-terangan menyelisihi, maka kita buang. Karena tidak ada yang maksum dari umat manusia ini, kecuali para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Hatta perkataannya Abu Bakar, misal, ini sebagai permisalan. Kalau terang-terangan menyelisih perintah Rasul, maka kita ambil yang mana? Perkataan Rasul. Ini Abu Bakar loh. Bagaimana lagi dengan perkataan selain Abu Bakar? Maka kita berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW. Ajarannya Nabi. Dan ajarannya Nabi itu ajarannya Khulafa ar-Rasyidin. Ajarannya Khulafa ar-Rasyidin adalah ajarannya Nabi SAW. Karena Nabi menyebutkannya satu di sini. Setelah menyebutkan dua, kemudian domirnya, kata gantinya, itu kembali ke sunnah. Bukan kedua. Bukan Nabi mengatakan, peganglah
gigitlah dua sunnah tersebut, tidak. Tapi Nabi mengatakan gigitlah sunnah tersebut. Ini sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi. Artinya bahwasanya sunnahnya para khulafa ar-rasyidin adalah sunnahnya Nabi. Dan sunnahnya Nabi adalah sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Bisa dipahami ya ikhwah? Artinya kita diperintahkan untuk mengikuti mereka semua agar kita konsekuen dengan Al-Quran dan sunnah. Bagaimana Ustadz kita bisa memahami sunnahnya Rasul dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin? Ini dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Nggak mungkin kita langsung begitu saja, tidak, harus dengan belajar. Maka disitulah kita jadi tahu, oh ini sunnahnya Nabi, ini ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi ngasih formula yang kedua, yang mana sebagian orang sudah alergi dulu mendengarnya. Padahal ini Nabi yang pertama kali mengatakannya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam hal apa? Hal agama. Lihat, Nabi ngasih ikatan perkara-perkara baru, tapi dalam hal apa? Dalam hal agama. Karena agama ini semuanya sudah komplit, tidak membutuhkan penambahan dan tidak membutuhkan pengurangan, semuanya sudah jelas. Ya, tidak ada tambahan lagi. Sehingga kalau ada orang yang menambahi atau mengurangi, maka itu adalah muhdats, perkara baru. Dalam hal apa? Hal agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru tersebut adalah bid'ah. Tuh lihat, yang mengatakan bid'ah itu Nabi. Bukan saya, bukan para ulama, ya, tapi Nabi SAW. Maka jangan alergi. Sebagian kita sudah alergi dulu. Ya, sudah alergi dulu. Wah, ini kalau sudah dikit-dikit ngomong bid'ah, ini Wahabi. Oh, ini aliran garis keras, jauhi, ini orang saklek. Padahal Nabi yang mengatakan. Tuh hadisnya Abu Dawud, Tirmizi. Hadisnya sahih dan hadisnya hasan. Hujjah. Ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru dalam hal agama, sekali lagi dalam hal agama. Ini perkara baru apa tidak? Mikrofon baru. Dalam hal agama bukan. Dalam hal agama adalah seperti salat maghrib tadi 3 rakaat, antum tambahan 1 rakaat. Itu hal